Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Bais Talk Show, tempat kita ngopi sambil mikir, santai tapi tetap tajam. Di ujung tahun, tanggal 31 Desember 2025 ini momen yang pas ya. Orang lain sibuk resolusi, kita malah sibuk ngebahas UMKM, tapi justru itu resolusi yang paling masuk akal. Tema kita hari ini membangun UMKM berdaya, dari lapangan menuju ke solusi nyata. Bukan versi rapat, ini versi warung, versi dapur, dan versi bengkel. Dan saya sudah ditemani narasumber yang kalau ngomong ini enak, tapi kalau kritik juga nggak pakai rem dadak. Selamat datang Kak Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, ini pembukaan bikin saya deg-degan Mas ini. Oh, Nggak pakai rem mendadak. Nanti kalau ada yang tersinggung, saya ngumpet di balik kelas kopi. oke. Tenang aja Cak. Di Bais Talk yang kita tusuk itu masalahnya, bukan orangnya. Oke. Sebelum mulai, eh, kopinya apa hari ini? Nah, Saya kopi tubruk aja Mas. Biar sesuai dengan tema, sederhana tapi ngena. Kalau terlalu latte, takutnya kritik jadi lembut. Oke, ya, ya, ya. Ya, kita tadi sudah minum kopi ya, jadi ketinggalan kopinya di ruang tamu. Oke, biar kritiknya tetap beraroma kopi, ya, pahitnya terasa, tapi tetap bikin melek. Nah, Cak Deki, hari ini kita mulai dari satu kalimat pengunci, ya. UMKM itu bukan sektor kecil. Yang kecil itu sering cuma cara kita memandangnya. Yuk kita mulai ya. Cak Diki, tiap kali ekonomi dibahas, yang muncul biasanya angka besar. Investasi triliunan, proyek raksasa, dan target pertumbuhan. Padahal yang bikin ekonomi hidup itu sering justru warung kecil yang buka subuh, dapur rumahan, bengkel-bengkel pinggir jalan. Dan menurut Cak Deki, kenapa UMKM ini selalu jadi pahlawan di pidato, tapi justru sendirian di lapangan? Ya, karena UMKM itu sendiri terlalu dekat dengan rakyat. Yang dekat itu sering dianggap bisa ngurus sendiri. Sama seperti kita kalau lihat orang tua di rumah. Ya, kuat kok, padahal kuat itu bukan berarti nggak capek gitu. Ya, 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 itu yang menarik ya. Jadi karena terlihat kuat, akhirnya dibiarkan, gitu kah? Iya, dan ada satu hal lagi, UMKM itu tersebar susah difoto. Jadi satu momen kalau pabrik besar tinggal potong pita, kalau UMKM potong pitanya di mana? Di gang, di pasar, di depan wajah. Ya, ya. Ya, kalau potong pita di depan wajan itu kan bahaya, Cak. Ya, kita bisa-bisa ikut tergoreng ya. Tapi benar, UKM itu tidak dramatis buat kamera memang ya. Padahal kalau UKM itu tumbang, itu bukan cuma ekonominya saja yang turun, tapi stabilitas sosial ikut goyang. Ya. Betul, UMKM memangnya sebagai jaring pengaman sosial ya. Kalau ada PHK, orang nggak langsung jadi gelandangan karena masih ada bisa jualan kecil-kecilan. Tapi masalahnya jaring pengaman ini sering dipakai, tapi jarang diperkuat, Mas. Ya, ya, ya. Saya suka itu pernyataan itu ya. Ah, apa
dipakai tapi jarang diperkuat. Cak, kita sering dengar jumlah UMKM itu puluhan juta. Kontribusi ke PDB juga besar. Tapi saya ingin ngobrol yang lebih jujur. Angka itu sering jadi selimut untuk nutupi kenyataan. Ya. Di lapangan, UMKM itu sering jadi korban kebijakan. Ya. Katanya baik gitu ya. Jadi, itu yang sering di lapangan kita dengarkan. Gimana, Pak? Iya, saya sendiri sering ketemu UMKM yang bilang gini, Pak, programnya banyak, tapi yang nyampe ke saya kok capeknya doang. Iya, capek daftar, capek upload, capek antri, akhirnya bantuan datang tapi momennya sudah lewat, Mas. Iya. Jadi momentumnya yang sudah lewat ya. Iya. Nah, ini penting karena UMKM itu hidup dari momentum harian. Kalau dagang hari ini nggak laku, ya dapur hari ini bisa deg-degan juga. Ya, jadi UMKM seperti yang ada di kami ini kan, kalau dapur hari ini nggak ngebul, jadi berarti mereka ya nggak dapat uang. Misalnya misalnya di lapangan itu nggak ada penjualan ya. Dia selain itu kan harus daftar ini buat pegawai kantor yang sudah tinggal upload, buat pedagang upload itu artinya toko tutup. Cari wifi, minta anak, lupa password, email, ya satu password lupa itu bisa mengagalkan kebijakan, Mas. Iya. Iya itu. Memang yang paling sering ya, negara kalah sama lupa password. Jadi Ki, saya ingin Anda ceritakan satu contoh lapangan yang spesifik biar pendengar kita itu tidak cuma dengar teori saja. Ya, oke, saya kan pernah ketemu dengan anggota yang notabene produk bagus, pelanggannya juga banyak, tapi waktu ikut pasar di kantor pemerintahan syaratnya harus NIB, harus halal. Nah, padahal dia juga nggak punya, akhirnya dia minta tolong tetangga yang biasa ngurus, bayar sekian NIB jadi. Tapi itu bilang, Pak, saya ini bukan nggak mau tertib, saya takut salah. Jadi yang dijual bukan cuma jasa, yang dieksploitasi itu rasa takut, Mas. Aduh. Yang dieksploitasi itu rasa takut. Ini tajam sekali nih, Cak. Berarti sistem yang baik seharusnya menghilangkan rasa takut itu. Iya, sistem itu harus bikin orang merasa aman. Kalau sistem bikin orang takut, maka orang akan cari jalan belakang. Dan di situ calo hidup, Mas. Oh iya. Ya, saya simpulkan ini ya. Kalau ekonomi di panggung, UMKM itu kru yang kerja paling capek, tapi jarang disebut di di depan, di mikrofon. Jadi oke, dari potret sekarang kita masuk ke urat nadi di urusan modal ini. Ya, Deki, modal banyak UMKM dibilang kurang modal ya. Tapi sebenarnya yang kurang itu modal atau akses? Aksesnya, Mas. UMKM itu sering punya kemampuan, punya pasar kecil, tapi tidak punya bukti administrasi yang diminta bank. Mereka jalan tapi tidak terbaca, Mas. Oh, lah kur itu sering jadi jalan kan? Iya, karena yang paling mikro itu paling sulit memenuhi syarat yang rapi. Bahkan ada UMKM yang uang usaha dan uang rumah masih satu, itu banyak. Bukan karena bodoh, karena ritme hidupnya memang gitu, Mas. Iya. Terus dengan fintech gimana? Ya, fintech seperti payung darurat. Kalau hujan ya kita pakai, tapi kalau tiap hari hujan dan cuma punya payung
darurat ya bisa jebol juga. Bunga fee penagihan kalau tidak hati-hati bisa jadi lingkaran setan itu. Jadi kuncinya pembiayaan itu harus sesuai dengan realitas mikro ya. Iya. Bukan maksa mikro jadi pura-pura besar. Iya, nah itu UMKM tidak butuh dimanja, UMKM butuh alat yang cocok. Iya. UMKM itu bukan tidak layak. Ya, seringnya tidak terbaca hanya. Sekarang apa ya? Saya sering dengar kalimat ini. Jualan capek, tapi yang bikin paling capek itu ngurus izin. Kenapa perizinan sering jadi labirin seperti itu? Karena perizinan sendiri sering dirancang dari sudut pandang yang sudah paham, Mas. Bukan dari sudut pandang yang baru mulai. Dan UMKM itu kan banyak yang baru mulai, bahkan mulai dari terpaksa. Jadi juga. Iya. Jadi ada ironi, negara ingin UMKM itu formal, tapi proses formalnya itu bikin orang mundur ya. Iya, persis. Dan di sini lahir dua tipe UMKM yang sanggup ngurus karena ada waktu atau anak bantu, ada pendamping. Yang kedua yang akhirnya berkata, sudahlah yang penting dia bisa jualan aja. Oh ya. Kita jujur aja. Itu bukan pembangkangan, itu strategi bertahan buat UMKM ya. Betul, ya itu untuk survival dari rasional itu. Kalau sistemnya meledak nih, kan juga. Ya. Kalau saya ingin kita bikin ini sangat operasional. Kalau ada pendengar UMKM, mereka butuh apa yang saya lakukan besok pagi. Ini ya, tipnya mempercepat perizinan untuk UMKM itu apa? Ya praktisnya pertama rapikan identitas dasar ya. Mereka kan harus memangnya punya NIB, nomor hak aktif, email, benar-benar bisa dibuka. Kedua yang KBLI-nya yang tepat, misalnya pedagang kecil. Ketiga kalau ada MPP juga di daerah minta pendampingan itu juga jangan langsung cari jalan tikus, Mas. Keempat, simpan semua file dalam satu folder, KTP, foto dan seterusnya itu termasuk produk. Kelima, jangan kejar semua izin sekaligus, jadi harus bertahap. Iya. Nah ini bertahap. Kadang UMKM itu panik, ingin sekali beres gitu. Padahal justru itu bikin kelelahan ya. Iya betul. Sistem berbasis risiko itu semangatnya memang bertahap. Ya tapi yang sering hilang adalah pemandu jalannya. Iya. Oke, di titik ini peran Pemda penting nih, Cak. Apa yang harus dilakukan Pemda agar UMKM tidak jadi kurir kebijakan mondar-mandir untuk ngurusi izin itu? Betul. Pemda harus punya layanan yang satu atap, ini satu pintu. Datang, dibantu, udah selesai. Bukan datang suruh bolak-balik kurang print ini, suruh tunggu. Karena UMKM bukan punya jam kerja fleksibel mereka. Iya. Saya juga tuh. Mereka punya pembeli ya. Kalau ditinggal berkali-kali ya bisa mengganggu bisnisnya justru. Oke, kita sentuh hal yang sensitif, calo ya. Kenapa calo selalu muncul di area perizinan? Karena ada dua hal ini, Mas ya, ketidakpastian dan ketakutan. Kalau proses pasti ya calonya mati itu. Kalau bahasa jelas calo mati. Calo hidup ya dari nggak usah pusing, sini saya urus gitu. Dan UMKM yang capek akan bilang, ya sudah, bukan karena mau, tapi karena lelah dan terpaksa. Iya. Jadi ini yang
yang kalau sistem itu mudah, calo itu memang tidak akan hidup, tidak akan laku. Tapi kalau setelah izin itu kita dapat apa hal lain yang juga dianggap rumit ya. Ini misalnya tentang halal ya. Ini sesuatu yang sebenarnya kalau halal itu sering jadi dua ekstrim ya, di atas kertas mudah, tapi di lapangannya waduh. Menurut Cak Deki yang rumit itu halalnya atau administrasinya sih? Kalau menurut kami administrasinya, Mas. Karena banyak UMKM itu sudah halal secara niat dan praktek itu sudah halal. Sederhana itu ya. Bahan jelas, dapur bersih, tapi ketika masuk sistem diminta daftar bahan, alur proses, dokumen, mereka merasa ini sebagai dunia barunya. Oh iya. Halal itu bukan cuma label tapi kan manajemen ya. Tapi Iya. manajemen untuk mikro harus dengan bahasa mikro ya. Iya, dan yang saya selalu bilang halal itu seperti kepercayaan yang dibukukan. Iya. Kalau betul. dulu kepercayaan cukup ya dari mulut ke mulut. Sekarang pasar butuh bukti. Iya, betul ya. Saya ingin kita bikin checklist praktis sebenarnya langkah halal untuk UMKM makanan dan minuman misalnya, biar pendengar kita itu bisa langsung lakukan ya. Gimana? Iya, yang jelas ini step paling manusiawi. Pastikan ya UMKM memang harus punya NIB. Ya. Itu syarat dasar ya. Yang kedua buat daftar bahan baku, ini tepung merek apa, merek minyak merek apa, bumbu, dan tuliskan omset produksi, proses produksinya. Paling sederhana ya beli bahan, olah, masak, kemas, dan jual. Yang keempat, pisahkan alat kalau ada bahan yang menggunakan, misalnya kalau ada produk campuran, cari pendamping yang resmi ya. Itu yang perlu, Mas. Karena semua itu harus ada pendampingan untuk halal. Jangan sendirian. Yang keenam, jaga konsistensi pemasok. Ini yang paling sering bocor, Mas. Konsistensi pemasok ini memang penting karena UMKM ini sering ganti bahan karena harga naik turun ya. Itu yang terjadi di UMKM kita. Iya, ya, ganti bahan boleh, tapi harus sadar konsekuensinya juga. Kalau ganti bahan, pastikan bahan pengganti juga jelas. Jangan sampai hal itu sekali jadi, lalu besok berubah karena panik harga itu. Iya. Oke, memang kalau saya selipkan humor tipis ya, Cak Deki, berarti bukan cuma halal, tapi halal istiqomah. Kan gitu. Iya, halal yang istiqomah. Iya. Halal istiqomah, kalau halal tapi cuma seminggu sekali itu bukan sertifikasi namanya, itu eksperimen masih. Eksperimen ya. Iya. Ya, oke ya. Cerita lapangan tuh spesifik ya. Ada nggak UMKM yang setelah halal benar-benar naik kelas? Ya, pernah ketemu UMKM catering rumahan memangnya ya. Sebelumnya pelanggan hanya sekitar komplek. Setelah mereka rapikan proses termasuk halal, mereka dapat peluang masuk pengadaan acara komunitas besar. Bukan karena halal yang membuat rasa lebih enak, tapi karena halal itu yang pihak lain yakin prosesnya tertib, Mas, itu, Mas. Iya. Jadi halal itu memang membangun trust lintas orang yang tidak saling kenal ya. Betul. Dan era marketplace, trust itu mata uang. Yes. Ya. Tapi saya juga ingin kritis ya. Jangan sampai halal itu jadi alat menakut-nakuti UMKM. Setuju lah. Halal itu harus membina. Kalau prosesnya membuat UMKM merasa dipermalukan atau ditakut-takuti, maka tujuan baik
berubah jadi trauma, Mas. Ya. Kalau halal itu pintu pasar, jangan dijadikan kuncinya bikin pelaku usaha ingin pulang. Hmm. Ya, ya, oke. Kita kunci dengan aksi nyata. 3 paket untuk pelaku UMKM, Pemda dan pusat. Ya. Versi ringkasnya gimana, Cak? Jadi untuk UMKM, pelaku usaha mikro kecil ya, kami minta untuk pisahkan uang usaha dan uang rumah. Kunci produk unggulan, rapikan izin, misalnya untuk catat transaksi itu harus bagus. Bangun pelanggan loyal di luar platform juga, Mas. Untuk Pemda layanan satu pintu ya beneran pendampingan keliling pasar desa, jadi bukan duduk di meja di kursi, juga rumah kemasan bersama, belanja daerah pro UMKM lokal. Itu misalnya ada kegiatan ya Pemda misalnya rapat, kenapa tidak produk UMKM itu yang dipakai. Ya, belanja daerah pro UMKM lokal itu ukur kinerja dari omset dan akses pasar, bukan jumlah pelatihan yang diperbanyak gitu, Mas. Untuk pusat ya pembayaran yang cocok untuk mikro, pembiayaan itu integrasi data UMKM lintas sektoral, program perizinan yang ukurannya ya kebijakan digital yang juga margin UKM halal, fokus pendampingan. Ya. Yang penting tuh memang berhenti memuji, tapi mulai memudahkan. Yang penting itu. Ya, jadi terima kasih obrolan kita hari ini. Semoga bukan sekedar wacana ujung tahun, tapi jadi kompas tindakan. Iya. Terima kasih juga Mas MW. Semoga UMKM kita ini bukan hanya bertahan, tapi benar-benar berdaya, naik kelas itu. Oke. Teman-teman Baistok, kalau Anda pelaku UMKM, ambil satu langkah kecil minggu ini. Kalau Anda pejabat, jangan bangga dengan angka, banggalah ketika pelaku UMKM kita bilang ngurusnya sekarang gampang gitu. Atau kalau Anda konsumen, belilah produk UMKM bukan karena kasihan ya, tapi karena percaya. Saya Mangesti Waluyo, ini The Baistok Show. Kita tutup dengan satu kalimat, ngopi boleh santai, tapi kalau urusan rakyat kecil kita harus serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.